bahasa Sundanya kan ada di sekolah ya. Jadi tidak bisa buka buku bahasa Sunda deh. Nah, jadi teman-teman sekarang bahasa Sundanya tidak mengerjakan di buku ya. Sekarang teman-teman dengarkan dulu cerita yang dibacakan oleh Bu Hafsah. Dengarkan baik-baik, diperhatikan ceritanya. Siapa aja tokohnya, terus mereka ngapain. Nanti di akhir setelah Bu Hafsah selesai membacakan dan mengartikannya ke dalam bahasa Indonesia, teman-teman mengirimkan video ya, direkam ya. Teman-teman ceritakan lagi ceritanya yang tadi tentang apa. Pendek aja, nggak usah lama-lama, 15 detik, 30 detik boleh. Nah, misalnya cerita yang tadi dibaca adalah apa, judulnya apa, tokohnya adalah siapa dan siapa, siapa dan siapa, mereka ngapain, nah akhirnya mereka gimana. Nah udah gitu aja ya, jangan panjang-panjang. Baik, sekarang langsung aja Bu Hafsah bacakan ceritanya. Pucang jeung buaya. Pucang itu apa ya? Kancil. Kancil dan buaya. Nah, judul ceritanya Kancil dan Buaya. Sekarang Bu Hafsah bacakan ceritanya. Teman-teman dengarkan dan simak baik-baik. Oke? Nah, Pucang geus capeun pisan. Si Kancil capek banget, udah capek sekali, lelah sekali, lantaran dibeberik ku maung karena dikejar-kejar sama harimau. Untung wae tacan katewak, untung aja belum ketangkep sama harimaunya, si Kancilnya. Tapi lila-lila manehna mah ngarasa ripuh. Tapi lama-lama dikejar-kejar sama maung, sama harimau, Kancilnya ngerasa ripuh. Rasa capek lari-lari kesana kemari. Di panglompatan, gak ada lagi tempat untuk melompat si Kancilnya. Udah lari kesana kemari di dalam hutan. Sahabat diharapkeunana aya walungan anu jero bari rumbak pisan. Nah, sebab gak ada lagi tempat lompat karena Kancilnya sudah sampai. Di depannya ada sungai yang dalam. Wah, Kancil dikejar-kejar harimau. Terus dia udah gak bisa kemana-mana lagi karena di depannya ada sungai yang dalam. Pucang ngarandeg di sisi walungan. Kancilnya itu berhenti di pinggir sungai. Gak bisa lari lagi dia kan, karena di sungainya dalam. Nah, ayeuna mah mending minum heula. Ceuk dina hatena. Sekarang mah mending aku minum dulu, kata si Kancil di dalam hati. Meureun ari geus minum mah bakal jak-jak deui. Kali aja kalau aku habis minum nanti akan seger lagi, nggak lemes lagi, nggak capek lagi. Tapi kakak gerot minum, baru aja mau minum, belum minum, baru mau tarik airnya dari sungai. Suku harup Pucang digegel ku buaya. Baru mau minum, kaki depannya si Kancil yang ada di pinggir sungai digigit sama buaya. Benang sia ayeuna mah. Kabeneran aya dahareun nyamperkeun. Mangkaning dewek keur lapar, ceuk buaya. Kena kamu sekarang, bilang ke si Kancil buayanya. Kena kamu sekarang. Kebetulan ada makanan yang menyamparkan, ada makanan yang menghampiri. Mangkaning aku lagi lapar, kata buaya. Dimakan kakinya ke si Kancil. Pucang ruas. Pucangnya kaget, Kancilnya kaget, jeung sieun dan juga takut. Sabab manehna bakal didahar ku buaya, sebab dia akan dimakan sama buaya. Ngan lain ge Pucang ari teu pinter jeung teu loba akalna mah. Tapi bukan Kancil kalau nggak banyak akalnya, kalau nggak pinter bukan Kancil. Kancil itu pinter dan banyak akalnya. Dengan keras gancang Pucang ngomong. Habis buayanya bilang,
pengen makan kancil. Kancil ngomong dengan keras, ih puguhnya kaula teh rek masrahkeun diri ka anjeun. Ih puguh, iya aku juga mau masrahkan diri ke kamu gitu. Aku ya silahkan makan aja gitu, kata Kancil. Tapi mun di daharna ku anjeun unggul mah bakal nyesa. Tapi kalau dimakan sama kamu doang sendiri mah bakal sisa. Aku makan banyak gitu, kata Kancil. Dagingnya banyak. Kalau makan sendirian mah bakal sisa pasti. Kamu gak akan habis, gak akan kuat. Kancilnya bilang ke buaya gitu. Piraku teuing make nyesa, paling oge dewek moal seubeuh, kata buaya. Masa bakalan sisa? Paling juga aku gak akan kenyang makan kamu. Satu habis, kata buaya. Terus kata Kancilnya ngomong lagi, tah tetela geuning bodoh boga baraya teh. Ye awak kaula mah najan nya leutik tapi bakal cukup mun di dahar kulobaan, jeung omong pecah. Nah Kancilnya ngomong, nah kamu kok punya keluarga teh bodoh banget ya. Ini mah badan aku, kata Kancil, badan aku mah biarpun kecil tapi cukup kalau dimakan sama banyak buaya, jangan ngeremehin, cukup aku teh, kata Kancil. Tuh percaya, ngomong buaya. Kata buaya nggak percaya. Kudu percaya, tembal Pejang. Harus percaya, kata Kancil. Pek ayeuna mah kumpulkeun dulur jeung sobat anjeun anu aya di walungan. Terus engke sina ngadahar awak kaula. Sok sekarang mah kumpulin semua saudara-saudara kamu yang ada di sungai ini. Kumpulin, kata Kancil. Terus nanti suruh makan aku, katanya. Wah, Kancil ini berani banget ya, padahal dia mau dimakan sama buaya. Akhirnya buayana ngahuleng. Mengong, bingung. Terus buaya ngagroan batur-baturna sina ngumpul. Kada dieu, ayo urang ngadahar Kancil, Pejang, sini kita makan, kata buaya. Puguh wae buaya anu datang teh mani ngawelas. Kabeh oge ngarasa penasaran. Nah, nya sarerea bakal seubeuh mun ngarecah Pejang anungan ukur sahiji. Nah, akhirnya buaya-buaya yang lain dateng, tapi datangnya teh gak percaya. Emang iya gitu bakalan kenyang kalau makan Kancil cuma satu bareng-bareng. Buayanya ada banyak. Nah, sawareh mah bangun geus teu sabar hayangan buru-buru ngegel Pejang. Nah, yang sebagian lagi buaya yang lainnya udah gak sabaran pengen buru-buru makan Kancil. Lain kieu carana atuh, ngomong Pejang. Buayanya ngumpul di pinggir sungai semua. Bukan gini caranya, kata Kancil. Pek ayeuna aranjeun ngajajar ka tepi pentas, ngarah kaula babari ngitungna. Nah sok sekarang buayanya semua menjajar sampai ujung supaya gampang dihitungnya ada berapa buaya nih yang mau makan aku. Buayanya akhirnya baris. Nih, buayanya disuruh baris sama Kancil dari ujung sini sampai ujung sana. Tadinya buayanya ngumpul semua di pinggir sini, tapi kata Kancilnya, kata Pejangnya, sana ngebaris biar bisa dihitung. Gitu. Akhirnya buayanya ngebaris. Lain kunanaon, bisi kurang keneh. Nah, bukan apa-apa, suruh ngitung ngejajar teh. Saya mau hitung, kata Kancilnya. Takutnya masih kurang buayanya. Saya kan bisa dimakan banyak buaya gitu. Akhirnya buaya nunggus ngumpul teh ngajajar terus. Ngajajar ke pinggir sungai. Geus kitu, Pejang luluncatan dina tonggong buaya bari ngitung. Habis itu, setelah buayanya semua ngejejer, Pejang lelumpatan. Kancilnya itu lompat di atas punggung buaya sambil ngitung. 1 lompat, 2 lompat, 3 4 5 terus nepi ka 17 sampai 17, kata Kancil. Sanggeus nepi ka jajaran panungtung. Si Kancil ngitung dari ujung sini 1 2 3 sampai 17 sampai ujung sungai. Dia sampai di ujung sungai. Nah, geus kitu mah jeleng wae Pejang teh luncat ka darat. Nah, abis sudah sampai 17 teh
si kancilnya lompat aja langsung ke darat. Terus unggah kana gawir ngajauhan walungan. Terus ngejauhin sungai itu. Jalan lagi ngejauhin sungai. Nuhun euy, kaula geus dipangmentaskeun, ceuk Pucang. Pas udah sampai seberang sungai, buaya lagi nungguin mau makan kancil. Si kancil ngeledek bilang, "Makasih buaya, udah diseberangin aku ke ujung sungai." Nah, tadinya dia gak bisa nyebrang karena di pinggir sungai yang dalam dikejar-kejar harimau. Dia dengan kecerdikannya mencari akal supaya bisa melewati sungai tanpa dimakan buaya. Padahal tadinya dia udah mau dimakan buaya kan. Nah, buaya anu araya didinya kakara sadar yen tas ditipu ku Pucang. Nah, buaya yang ada di sungai itu baru sadar akhirnya abis diledekin kancil kalau mereka itu ditipu sama kancil. Ari rek terus diudang, tangtu lain udageun. Da Pucang mah lompatna tarik. Nah, pas mau dikejar sama buaya, yang gak bakal ketangkep soalnya kancilnya larinya cepet. Sabot gitu, mau anu tadi ngudag Pucang geus nepi ka sisi walungan. Nah, tadi si kancil di ujung sebelum nyebrang dikejar harimau kan. Nah, harimaunya akhirnya nyampe ke ujung sungai yang di sini. Nah, di sini buaya banyak. Kancilnya udah nyebrang. Manehna kaget. Si harimau kaget. Dumeh nempo Pucang geus aya di pentas. Nah, udah ada di seberang. Kaget, harimaunya baru ngejar. Kancilnya kok udah ada di sana? Udah ada di seberang sungai. Pugu wae maung teh jadi ambek ka buaya. Harimaunya akhirnya jadi ngambek ke buaya. Sabab disangkana geus mangmentaskeun muncang. Geus mangmentaskeun Pucang. Nah, harimaunya marah sama buaya karena dikirainnya udah nyebrangin si kancil. Tapi ari rek ngalawan buaya anu sakitu lobana mah ada 17 buayanya ya. Mau tuaniyun, tapi si harimaunya kalau mau ngelawan buaya yang ada banyak, ada 17, nggak berani. Yang ada harimaunya dimakan nanti. Kok tah mere maung keur dahareun maraneh mah. Tuh, si kancil yang ngeledek lagi ke buayanya. Ngeledekin lagi, Pucang ngajorowo ka buaya, terus lompat ka jero leuweung. Tuh, sana kasih buayanya makanan kalian gitu. Diadu buayanya sama harimaunya, akhirnya sama kancilnya malah lari deh, udah langsung ke dalam hutan. Wah, itu tadi cerita Pucang jeung buaya, kancil dan buaya. Ayo, siapa yang masih ingat ceritanya tadi yang diceritakan Bu Hafsah? Siapa yang mendengarkan dengan teliti? Kancilnya ngapain ya? Pucangnya ngapain ya? Tuh, kancilnya dikejar-kejar sama harimau. Terus dia capek sampai di sisi sungai, nepi ka sisi walungan. Walunganna jero, sungainya dalam. Gak bisa nyebrang, tuh bisa mentas. Akhirnya si Pucang teh pas mau minum, mau dimakan buaya, punya akal cerdik kancilnya. Manggilan buaya supaya pada nyamperin kancil buat dimakan. Sama kancil mah pinter, disuruh ngebaris ke ujung walungan. Akhirnya si kancil lompat sorangan, ngentas walungan. Hasil kancil. Pas harimau sampai ke pinggir sungai, kancilnya mah udah kabur. Gak jadi deh kancilnya gak jadi dimakan harimau, gak jadi dimakan buaya. Ya, Pucangna pinter jeung cerdik, loba akal. Oke, itu tadi cerita hari ini tentang dongeng Pucang jeung buaya. Kelinci, salah, bukan kelinci, kancil dan buaya. Sekarang tugasnya teman-teman untuk menceritakan lagi ceritanya tadi. Si kancilnya ngapain ya? Buayanya gimana ya? Ngapain ya?
Nah, nanti divideokan ya, terus dikirim ke bu guru kelasnya masing-masing. Ceritakan laginya nggak usah panjang-panjang, pendek aja, singkat aja. Mereka ngapain? Oke, terima kasih teman-teman sudah belajar bersama hari ini. Semangat terus semuanya untuk belajar. Pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pelajaran selanjutnya.